A, B, C. Kalau di buku mah hanya yang di atas ya. A, B, C. Jadi ini diketahuinya. Suara saya jelas, Bu ya? Oh, Ibu, suara saya jelas? Jelas, Prof. Oke. Jadi diketahuinya bahwa ada segitiga A, B, C. Itu ya. Sisi AB itu kongruen dengan sisi AC. Terus kita akan dibuktikan bahwa itu ya, akan dibuktikan bahwa sudut A itu kongruen dengan sudut A. Sudut B itu kongruen dengan sudut C. Ya, kongruen dengan sudut C. Nah, kita mencoba untuk membuktikannya. Ini bukti ya, kita gunakan bukti kontradiksinya ya, bukti kontradiksi. Jadi kalau bukti kontradiksi atau RAA ya, yang pertama adalah kita tentukan dulu X-nya atau kontranya dari yang mau kita buktikan. Begitu ya. Nah, berarti apa? Misal A itu tidak kongruen. Sudut A itu tidak kongruen dengan sudut B itu tidak kongruen dengan sudut C. Kalau tidak kongruen, menurut hukum trikotomi, kalau dia tidak kongruen, artinya kalau dia tidak sama dengan, itu ya, tidak sama, berarti kan apa? Kalau tidak sama, berarti artinya dia bisa lebih dari, bisa kurang dari. Ini hukum trikotomi nih Bapak Ibu nih. Hukum trikotomi. Hukum trikotomi itu bil makna ada 3 buah hukum yang apabila salah satu berlaku, yang lain itu pasti tidak berlaku, gitu ya. Nah, atau sebaliknya, kalau salah satu tidak berlaku, maka ada 2 kemungkinan kan. Kalau ini tidak berlaku, maka ada 2 kemungkinan. Kalau enggak ini, ya ini, gitu ya. Nah, ini berarti apa? Kalau dia tidak kongruen, maka apa? Maka ada 2 kemungkinan ya, 2 kemungkinan. Linda Darmawati. Kalau sudut A atau besar sudut A itu tidak kongru, tidak sama dengan besar sudut B, berarti kemungkinannya bisa jadi salah satunya lebih besar. Iya, lebih besar atau salah. Iya, lebih besar, ada yang kecil gitu, Prof. Ya, oke. Berarti ada 2 kemungkinan kan? Yang pertama itu adalah sudut B bisa saja lebih dari sudut C, kan itu ya. Kemungkinan yang kedua, apa? Sudut B itu kurang dari sudut C, gitu ya. Sekarang kita buktikan satu persatu untuk kemungkinan yang pertama. Ya, jadi sekarang kita buktikan untuk setiap kemungkinan, gitu ya. Kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, sudut B lebih dari sudut C, ya. Jadi sini, jika B lebih dari sudut C, maka berdasarkan aksioma kekongruenan yang berapa itu tentang sudut, kekongruenan yang ke berapa? Tentang sudut kekongruenan yang kelima ya. Aksioma kekongruenan yang 5. Nah, saya gambarkan dulu nih.
A, B, C. Sudut B itu lebih besar. Sudut B itu lebih besar daripada sudut C. Maka saya bisa membuat sebuah sudut melalui titik B, kan gitu ya. Sehingga apa? Besar ini kan akan kongruens. Dan pasti ini akan memotong di D. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga apa di sini? Sehingga terdapat sudut CBD kongruen dengan sudut C. Gitu ya. Sama sini dulu pahami. Katanya sudut B itu kan lebih besar dari sudut C, maka saya bisa membuat sebuah sudut kongruen melalui titik B, membuat sebuah sudut melalui titik B sehingga ini saling kongruen. Ya tidak. Ini kan sama nih. Ini kan sama. Paham, Bu? Pak Lutfi? Ya, Pak, jangan putus-putus. Oh, putus-putus. Suara saya putus-putus ya? Mas, sekarang clear, Bro. Saya matiin kamera saja dulu ya. Oke. Paham sampai sini, Gi? Pak Lutfi? Kenapa kok saya bisa membuat sudut CBD sama dengan sudut C? Paham ya? Oke. Nah, sekarang mungkin nggak harus C. gimana? Mungkin nggak harus D-nya itu ada di luar, ada di setelah A gitu, Bro. D-nya ada setelah A. Iya. Nah, mungkin kan ini sebuah sudut kalau di setelah A ke sana. Jadi sudutnya lebih besar Pak. Ya kan nggak ini kan, nggak mungkin kan, gitu ya. Nah, setelah A. Artinya sebetulnya bisa jadi saya bisa mengambil sebuah titik D, gitu ya, atau dibalik boleh berdasarkan teorem apa namanya, atau dibalik saja biar ini. Jangan begini supaya justifikasinya lebih ini. Nah, berarti apa? Maka terdapat sebuah titik kalau apa namanya di aksioma yang kelima kan ketika dari sudut ada sebuah garis, maka saya bisa mengambil satu titik di sini sehingga ini kongruen kan gitu ya. Nah, maka ada sebuah titik D, gitu kan ya, sebuah titik D pada AC sehingga sudut, membentuk sudut ya, CBA gitu ya. Nah, CBA kan ini segmennya segmen CD nih sebetulnya ya, sama kayak tadi ini A B C, ini segmennya segmen CD, melalui titik D saya bisa buat kan, nah, gitu kan ya, atau melalui titik B juga bisa begitu ya. Nah, melalui titik B sebenarnya melalui titik B gitu ya, sehingga sudutnya sama gitu ya, sehingga sudutnya sama gitu ya. Sehingga sudut CBD itu akan kongruen dengan sudut C. Nah, sekarang akibatnya apa kalau dia kongruen kan begitu ya? Nah, akibatnya apa? Sekarang perhatikan segitiga CBD gitu ya, segitiga CBD gitu ya, dan segitiga ABC, CBD ABC gitu ya. Yang pertama biasanya kan sudut ya. Yang pertama
CBD dan nah oke. Bahwa BC kan kongruen dengan CB. Gitu ya. Ini berimpit. Itu kan ya. Berimpit. Terus sudut CBD kongruen dengan sudut C. Nah, ini tadi diketahui di sini ya, akibat dari ini ya. Ketahui. Berarti sisi sudut. Nah, tinggal saksi lagi. Terus apa? Oh, jadi sudutnya sama, terus sisi, gitu ya, sudutnya sama, sisi, terus sudut apa? Di sudut, berarti dari sini dari sudut DCB itu kan sama dengan apa? Sudut B. Ini diketahui bahwa apa? Bahwa sudut B sudut sebenarnya itu agak ini yang mau dibuktikan ya, maaf. Oke. Berarti sudut ini sama, sudut sisi. Oke. Oh, berarti tidak bisa menggunakan ininya sudut ya. Sebentar. Jadi sudut sisi. Oh ya, satu lagi sudut C sendiri, maaf ya. Nah, bahwa sudut C, sudut BCD, gitu ya. Sudut BCD itu kan kongruen dengan sudut C, gitu ya. Kongruen dengan sudut C, berimpit, gitu ya. Nah, sehingga apa? Segitiga BCD, gitu ya, segitiga BCD itu kongruen dengan segitiga ABC, sudut sisi sudut. Nah, akan tetapi kalau dua segitiga saling kongruen kan harusnya apa? Unsur-unsur yang sama kan? Sudutnya sama, sisinya sama, kan gitu ya. Akan tetapi apa? Bisa kita lihat saja sudut A dengan sudut B kan tidak kongruen, gitu ya. Nah, kenapa tidak kongruen? Karena A itu berbeda dengan D, sehingga kan akan membentuk dua sudut yang berbeda. Akan tetapi sudut A itu tidak kongruen dengan sudut D. Hal tersebut bertentangan dengan apa nih aksioma kekongruenan yang keenam ya, kekongruenan yang keenam ya. Sehingga apa? Sehingga asumsi bahwa sudut B lebih dari sudut C itu salah ya. Nah, ini yang pertama, ini salah nih. Terus yang kedua, ini kan kebalikannya saja kan, akan dibuktikan bahwa sudut B itu
kurang dari sudut C. Analogi dengan cara yang sama terbukti bahwa asumsi sudut B kurang dari sudut C salah. Berarti apa? Dari pernyataan ini 1 dan 2 benar bahwa sudut B itu kongruen dengan sudut C. Itu ya. Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik, ada? Halo? Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Lutfi? Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ada Pak Lutfi? Cukup masih bersama ini. Oke. Baik. Coba yang selanjutnya itu preposisi 311 ya. Preposisi 311. Apa preposisi 311? Jika A bintang B bintang C, terus D bintang E bintang F, AB ini sebetulnya kan perluasan dari aksioma kekongruenan yang ketiga ya. Yang kedua, yang ketiga ya, perluasan dari aksioma kekongruenan yang ketiga. Ya, jika A bintang B bintang C, D bintang E bintang F, terus AB sama dengan AB kongruen dengan E, AC kongruen dengan DF, gitu ya, maka BC kongruen dengan EF, kongruen dengan EF, gitu ya, kongruen dengan EF. Nah, berarti kan begini Bapak Ibu, preposisi 311 ya. Oke. Preposisi 311. Ya, jadi jika A bintang B bintang E terus D bintang E bintang F, itu kan ya. Ya, B bintang E bintang F terus AB kongruen dengan DE, itu ya. Terus AC kongruen dengan DF, maka akan dibuktikan bahwa BC kongruen dengan EF, gitu ya. Jadi kalau saya punya A bintang, gini, A bintang B bintang C, terus ada lagi di sini D bintang E bintang F, itu ya. Kalau ini sama kongruen, terus yang ini itu juga kongruen, ya kongruen, gitu ya. Maka buktikan bahwa ini adalah kongruen, kan gitu ya. Nah, ada yang mau membuktikan, Bu Nurlailatul? Kayak tadi menggunakan bukti kontradiksi ya. Kita coba ya, bukti kontradiksi. Ya kan? Yang pertama, bukti kontradiksi berarti apa? Misal BC itu tidak kongruen dengan EF. Maka apa?
maka misalkan BC tidak sama dengan EF, maka ada dua kemungkinan kan? Ada dua kemungkinan. Yaitu BC lebih dari EF atau BC kurang dari EF. Nah, sekarang kemungkinan yang pertama, untuk BC lebih dari F. Jadi BC-nya itu lebih dari F. Berarti apa? Saya bisa ya. Karena BC lebih dari F, maka berdasarkan berdasarkan aksioma kekongruenan yang tiga, maka ada ya sebuah titik misalkan G pada BC sehingga G bintang C dan EF kongruen dengan B bintang G bintang B, sehingga apa? AG gitu ya, DE atau di sini B bintang, sorry, maaf. Bukan ini A. Sehingga apa? A bintang G bintang E dan AG itu kongruen dengan DE. Gitu ya. Jadi saya bisa meletakkan sebuah, kalau ini BC itu lebih dari F, maka saya bisa meletakkan BC lebih dari F, berarti meletakkan G-nya bukan di situ ya. Maaf. Jadi kalau BC itu lebih dari F, maka ada G-nya itu di sini. Maka ada G di sini. Itu ya. Ada G pada DF, ada G pada DF sehingga D bintang G, ini G-nya di sini ya. Nah, sehingga D bintang G bintang F gitu ya. Sehingga D bintang G bintang F dan AG DG sama dengan DG itu kongruen dengan AB. Jadi DG itu kongruen dengan AB, bukan DE. Nah, hal tersebut bertentangan kan? Hal tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui, dengan AB ya. Dengan apa yang diketahui bahwasannya api itu kongruen dengan kongruen dengan DE. Artinya apa? Artinya asumsi bahwa BC lebih dari EF adalah salah. Nah, gitu ya. Salah sebenarnya. Yang kedua, untuk BC
kurang dari EF. Sama saja nanti dibalik saja ya. Analogi dengan cara yang sama, sama asumsi bahwa BC kurang dari EF. Salah kan? Ya, salah. Berarti dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa benar bahwa asumsi awal kan, benar bahwa BC itu kongruen dengan BC itu kongruen dengan Begitu, Bapak Ibu? Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Nah, ini pada baik. Silakan ada yang mau ditanggapi. Oke. Nah, itu pada posisi 312 itu mungkin sudah ada buktinya. Kita cari yang ini definisi nih Bapak Ibu ya. Definisi. AB kurang dari CD, maka ya ada titik E di antara C dan D. Ya. Definisinya kalau muncul di sini ya. AB kurang dari CD, maka apa? Ada titik E di antara C, sehingga ini kongruen. Itu ya kan? Kongruen. Muncul hukum trikotomi tadi yang kita bahas ya, trikotomi. Tapi belum muncul di belakang sini ya. Baik, ini kan di sini di definisi ini muncul ya setelahnya. Nah, Pak, bagaimana Pak itu baru muncul? Nanti kalau mau ini berarti kan kita menggunakan pembuktian yang lain gitu ya. Nah, pembuktian yang lain. Oke. Hukum trikotomi. Ketika dia tidak AB kurang dari CD, ini pasti hanya berlaku di situ. Ya, tidak berlaku di kedua-duanya. Ya. Hukum trikotomi gitu ya, hukum trikotomi. Baik, Bapak Ibu, kita mau coba untuk tugas yang kemarin. Ya. Kita itu UASnya kapan, Bapak Ibu? UAS 1 TS. Halo? UAS 1. Ayo tes. TS 1 Jumat depan terus tanggal 16. Jadi UAS dari awal sampai akhir. Ya, UAS dari awal sampai hari ini, artinya. Ya. Iya. Dari awal sampai materi hari ini. Gitu ya. Kongruen. Tapi nanti ada perluasan nanti ke kongruen nanti ya saya akan ada yang lain. Nah. Oke. Nah, coba saya pengen Bapak Ibu yang tugas kemarin siapa tahu itu keluar dari UTS kan. Kemarin ada berapa tugas itu? Bu Nurlailatul. Kemarin ada sebentar. Ada 6. Ada 6. Tapi yang satu yang arahannya lengkap itu yang poin 1 doang. Yang apa tuh? Yang diberikan segitiga sembarang ABC dibuat titik tengah D sehingga CD sama dengan A. Lalu ditarik dari sejajar sehingga DE sejajar AB. Buktikan E juga titik tengah DC. Yang lain bisa terbukti. Sisanya cuma buktikan konsep teori sebangunan, buktikan konsep teori Cevat, Marinlaus, teori Pythagoras sama teori Ya. Nah, itu sudah ketemu semua. Sudah? Ada yang belum? Waduh. Bingung, bro. Belum. Nah, kalau bingung, coba. Terus kata itu bisa kunjungi website saya itu. Coba ya kita buka ya.
Oke, kita buka satu persatu. Kiranya saya itu jadi suatu hal yang gabung gitu loh Prof, dari soal satu, iya kiranya saya dari soal nomor 1 nanti habis itu baru ke nomor 2, dari nomor 2 diturunkan lagi ke nomor 3. Iya, konsepnya kan memang konsepnya begitu. Jadi Menelaus itu menggunakan konsep-konsep bangunan. Oh, iya. Makanya Kalau saya nomor satu, itu. nomor satu, sudah ada yang jawab. Ada yang bisa jawab nomor 1. Halo, Ibu. Yang kemarin nomor 1 ada yang jawab, bisa jawab. Bu Lelatur sudah bisa jawab nomor 1. Prof, saya udah coba explore ChatGPT juga, tapi kayak nggak nemu juga. Pakai otak sendiri nggak ketemu, pakai ChatGPT juga nggak ketemu. Pakai ChatGPT nggak ketemu, pakai ini nggak ketemu ya. Iya, udah saya tadi tapi nggak tahu, aneh. Kayak aneh deh pokoknya. Masih Pak, saya Pak supaya kita. Ini lama nih blog website saya nggak pernah saya kelola. Pasang dulu sudah saya upload di sini. Teorema Seva, Menelaus. Oke. Ya, ini apa nih? Teorema Seva. Semua itu yang saya tanyakan itu yang ada semua di sini. Cuman saya lupa ini kata kuncinya apa. Ya udah kita ini kata kuncinya ya. Jadi teorema Seva itu kan akibat dari teorema kesebangunan sebetulnya. Jadi teorema kesebangunan. Oke, nah ini sudah saya mau bukti Bu dari Mas. Ini kan dari kesebangunan semua ini di sebangun ya, sebangun gitu ya. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu apa sih? Atau yang pertama, ada yang tahu nggak? Terputus. Kalau ada segitiga kemarin positif, halo, terus? Bentar. Iya. Halo, tes, jelas? Jelas Prof. Oke, gimana soalnya? Ini kan di tengah ya? Ini di tengah. Terus ini tarik garis sejajar kan? Maksudnya ini sejajar kan? Playfair kan? Ini sejajar. Oke. Yang ini titik tengah D. Oke. Diketahui segitiga A, B, C. Terus D ya? D titik tengah C. Oh, D itu titik tengah AC, gitu ya. Terus apa? DE sejajar AB. Akan dibuktikan bahwa apa? E titik tengah C, BC ya, BC, itu ya, BC. Sebenarnya mulainya dari mana? Saya kasih kata kunci ya. Nah, saya kasih kata kunci. Kalau saya tarik garis sini, nah ini kata kuncinya ini. Nah, kata kuncinya. Garis tegak lurus. Lurus kan?
Kalau saya menarik garis tegak lurus itu kan dari teorema yang dulu itu ya. Kalau ada sebuah titik di luar, saya bisa menarik sebuah garis tegak lurus. Hanya ada satu garis tegak lurus gitu ya. Nah, anggap saja di sini dia apa? A, B, C, D, di sini di F, G, H, di sini I lah ya. Kira-kira segitiga mana yang saling kongruen? Yang AFD. Perhatikan segitiga apa? Loncat. Perhatikan segitiga AFD ya dan segitiga DIC gitu ya. Ya, AFD DIC. Ya, yang pertama apa? Bahwa sudut A, ya, sudut A itu kongruen dengan sudut D-nya ya, sudut D. Kenapa kongruen? Nah, ini kan dari konsep kesejajaran yang nanti belum saya terangkan sih ya, konsep kesejajaran. Jadi konsep kesejajaran itu teorema kekongruenan kesejajaran itu yang nanti akan dibahas kalau di buku ini kan nanti di terakhir ya, terakhir kesejajaran. Oke. Namanya sudut apa nih Bu Nurlailatul kalau di Yuki yang kita tahu? Kalau ada dua garis saja, ini sama dengan ini namanya sudut apa nih? Sudut sepi. Sudut Hadap. Ya, sudut sadap. Terus AD kongruen dengan DC. Ini diketahui. Gitu ya. Terus sudut yang ini apakah sama? Apakah kongruen? Sudut ADF apakah kongruen dengan sudut DCF? Kongruen enggak? Pokoknya ini pakai saja, pakailah pengetahuan Bapak Ibu, coba. Nah, sebelum kita kaitkan ke sini coba pakai pengetahuan Bapak Ibu. Kongruen enggak? Karena ini kan siku-siku, siku-siku ini sama, berarti otomatis yang ini juga sama. Kan segitiga kan jumlah sudut dalam segitiga kan sama ya, 180 ya. Yang ini kongruen, yang ini kongruen, berarti yang ini juga kongruen, gitu ya. Berarti segitiga AFD kongruen dengan segitiga DIC. Sisi, sudut, sisi. Boleh ini kan menggunakan apa? Aksioma kekongruenan yang keberapa ini? Aksioma kekongruenan yang ke-6 ya. Aksioma kekongruenan yang ke-6, sisi, sudut, sisi. Oke. Kalau dia kongruen berarti artinya apa? DF itu kongruen dengan CI. Gitu ya? Kongruen dengan CI. Oke. Nah, kita perhatikan ini Bapak Ibu sekarang. Nah, ini menggunakan ini apa nih? Ini kan dia sejajar. Ya, sejajar. Dia ambil titik tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, bagaimana dengan panjangnya? Kongruen atau tidak? Itu ya. Kongruen atau tidak? Kan itu ya. Nah, berdasarkan teorema kekongruenan gitu ya. Maka FD itu ya. Jadi perhatikan segi 4 ABCD. Ini kita gunakan ya pengetahuan Bapak Ibu lah. Pokoknya pengetahuan geometri gunakan. Ya, terlepas dari apa yang ada di buku. Coba. Segitiga ABCD, segitiga ABCD. Segi 4 ABCD itu apa ya? Segitiga 4 ABCD.
segi 4 FHED, sorry. Segi 4 FHED itu termasuk apa? Persegi. Segi Persegi. 4 Persegi panjang. FHED ya. Itu adalah apa? Adalah persegi Panjang. panjang. Gitu ya. Persegi panjang itu apa? Coba, apa definisi persegi panjang? Sebuah bangun letak yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, ini juga perlu diterangkan lagi nih. Coba. Sini lah, jauh nih bawah. Segi 4. Segi 4 tuh ada apa saja? Bu Nurhayatul, Pak Lutfi, Persegi panjang, jajar genjang, trapesium. persegi. Oke. Kalau mau membahas tentang sifat-sifat segi 4 itu Bapak Ibu ngajarnya apa dulu? Bu Hermayanti. Bu Herma, kalau mau mengajar segi 4, Bu Herma ngajarnya di SMP, di SMA? Saya di SMA. SMA. Iya. Oke. Tapi kan punya pengetahuan andekan Bu Herma itu mau ngajar di SMP kan ada kan materi tentang segi 4 kan? Pak ya, materi tentang segi 4 ada ya? Iya. Terus saya mau belajar sifat-sifat bangun segi 4. Jadi bangun segi 4 apa yang diajarkan dulu? Karakteristik sudut dan sisinya. Bukan. Kan itu ada bangun ada tuh segi 4, ada genjang, trapesium, segi panjang, gitu ya. Terus apa lagi? Persegi. Hah? Persegi panjang dulu. Bukan. Oh iya. Persegi Kenapa dulu, persegi panjang Prof. dulu? Persegi dulu kali, Prof. Persegi dulu. Beda-beda. Ada yang persegi dulu, ada yang persegi panjang dulu, terus ada lagi. Apa dulu? Jadi yang benar tuh persegi panjang dulu atau persegi dulu? Biasanya sih persegi dulu, Prof. Biasanya ini, oke, biasanya persegi dulu tuh dari mana atau alasannya apa? Nah, alasan didaktis. Saya masukkan ini nih, nggak apa-apa teori. Alasan didaktisnya, wah, alasan didaktis. Karena konsepnya lebih gampang. Semua juga kan Mungkin karena ini kali, Prof, dari persegi itu kan kita bisa paham kalau misalnya yang sama sisinya itu yang seperti apa gitu kan, nanti habis dari persegi kan ke persegi panjang. Nah, di persegi panjang ini kan dia beda panjangnya gitu Prof. Gitu ya, oke. Nah, nanti ini bisa jadi riset Bapak Ibu, nanti tesis Bapak Ibu ya. Namanya itu Local Theory Instruction. Jadi Local Theory Instruction. Jadi bagaimana mengajar dengan teori lokal. Lokal dalam artian itu lokal ininya ya. Hubungan antar hubungan antar materi. Gitu ya. Ini juga nanti akan ngait ke ini yang lagi marah ya? Apa namanya deep apa itu? Yang benar deep learning apa deep learning? Pak Lutfi. Deep learning. Deep learning ya? Deep learning apa deep learning? Saya juga masih cek, dari itu kementeriannya. Kalau deep learning itu tarikannya ke mesin learning sebetulnya tuh, mesin learning. Tarikannya ke sini sebetulnya. Kalau deep learning itu memang konsep pembelajaran yang mendalam itu di bahasa Indonesia itu. Makanya ini deep learning itu masih kadang-kadang masih ini. Jadi kalau deep learning itu adalah salah satu bagian dari mesin learning. AI itu kerjanya salah satunya dari deep learning, dari mesin learning. Gitu ya. Tapi kalau yang pembelajaran bermakna, pembelajaran apalagi itu makna, meaningful, joyful learning, kalau ada deeper learning. Deeper learning. Cuma orang deep learning. Gitu ya. Nah, tadi mulainya dari ada yang
apa ini intermezzo lah, kayak pada pusing pembuktiannya, intermezzo ya. Oke, coba tahu ini jadi bahan tesis ini Pak Hanif. Ya. Jadi pertanyaan begitu, harus tanyakan Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu ngajar sistem persamaan linear dua variabel, mana dulu sih saya ngajarinya? Yang di buku itu bener gak sih? Nah, kita patut curiga itu. Nah, patut curiga gitu ya. Jadi jangan ini dengan buku gitu ya. Nah, patut curiga. Kan prinsipnya kan gini Bapak Ibu ya. Kan ada segi 4 ya, Bapak Ibu ya. Segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar namanya jajar genjang. Kan itu ya. Ya enggak Bapak Ibu? Anggap saja ini jajar genjang lah. Memiliki dua pasang sisi sejajar, gitu ya. Segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar namanya trapesium. Sepasang doang ini, ya. Gitu ya. Segi 4 yang tidak memiliki, yang tidak memiliki sisi sejajar, gitu ya. Itu kan namanya layang, kan gitu ya. Jadi sebenarnya anak segi 4 itu dipetakan jadi 3 nih, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, anaknya jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat itu namanya persegi panjang. Ya enggak? Jadi persegi panjang itu adalah jajar genjang. Jajar genjang yang apa? Yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi semua sifat yang ada di jajar genjang namanya anak hereditas pasti menurun pada persegi panjang. Persegi panjang yang sisinya sama namanya persegi. Jadi semua sifat yang ada di persegi panjang pasti menurun sama persegi itu. Iya. Iya enggak? Iya. Gitu ya. Nah, apa sifat-sifatnya? Sifat-sifat jajar genjang. Kan ini kalau dijumlahkan 180, ini kalau dijumlahkan gitu ya, 180. Jajar genjang udah pasti 90. Kan gitu ya, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ini sejajar, ini sejajar, gitu ya. Apalagi sifat-sifatnya Bunroto, jajar genjang pasti ada di persegi panjang. Gitu ya. Tapi apa yang enggak ada? Terus ini kalau ditarik ini pasti memotong di titik tengah. Ini juga pasti memotong di titik tengah. Waduh, enggak. Nah, share lagi dong. Oke. Itu ya, Bapak Ibu ya. Namanya local theory instruction. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngajar itu harus begitu. Jadi ada kaitannya. Ya, saling mengait. Oke. Nah, bedanya apa dengan jajar genjang? Oh, ternyata dia diagonalnya sama panjangnya. Kalau persegi panjang ya. Ya. Nah, diagonalnya sama panjang. Nah, semua sifat yang ada di persegi panjang itu ada semua di persegi. Gitu ya, ada di persegi. Oke. Nah, kalau ini punya anak nggak ini trapesium? Anaknya nggak ada kan? Ya, adanya trapesium siku-siku ya. Siku-siku itu kan jenis-jenisnya lah ya. Nah, sekarang layang-layang. Kan layang-layang kan berarti dia tidak memiliki dua pasang sisi yang sejajar kan gitu ya. Layang-layang yang sisinya sama namanya belah ketupat. Kan gitu ya. Jadi semua sifat yang ada di sini pasti ada di belah ketupat. Gitu ya. Belah ketupat yang sisi belah ketupat yang salah satu sudutnya 90 derajat namanya persegi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saling mengaitkan. Nah, ini kalau belajar sifat-sifat dari apa namanya segi 4. Oke. Tidak lagi kalau kita belajarnya tentang luas. Apa dulu yang dibahas? Bagusnya. Bu Nur Lailatul. Kalau kita belajar tentang segi 4. Isi. Bagusnya yang mana? Isi. Dari apa? Isi. Enggak, kalau kita mau bahas tentang luas daerah segi 4 atau luas
jajar genjang, luas trapesium. Bagusnya ngajarnya tuh konsep luas apa dulu? Luas. Jadi Luas segitiga apa? Hah? Luas apa? Ya, luas segitiga. Konsep luas itu konsep persegi satuan kan? Ya. Kalau di sini ada ini pas berapa ada persegi satuan gitu kan ya? Ya sudah, mulailah dari persegi gitu ya, dari persegi nanti persegi panjang, dari persegi panjang itu nanti segitiga gitu ya. Kalau kita bicara konsep luas, karena kalau ini dibagi kan jadi segitiga kan? Baru nanti ke yang lain boleh, kalau jajar genjang, trapesium, belah ketupat, gitu ya. Ini Bapak Ibu, ini namanya local theory instruction yang nanti ada namanya HLT. Nah, yang kayak tadi ini, habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini namanya HLT. Apa itu HLT? Ini kan filosofinya dari FME. Dulu kan pernah belajar ya, masalah ya, realistic mathematics education. HLT apa? Budia Ambarwati. Namanya yang tadi saya bilang, ini ngajarin dari sini dulu, baru ke sini, habis itu ke sini, namanya HLT. Hypothetical Learning Trajectory. Learning Trajectory. Wah, ini harusnya mata kuliah apa ya? Mata kuliah apa ini Bung Balatul? Ya, kembali lagi lah ke geometri. Ya. Nah. Oke. Hypothetical Learning Trajectory. Baik. Berarti apa ini? Kalau ini sama di persegi panjang, berarti kan DF itu kongruen dengan EH. DF itu kongruen dengan apa? IG, ya IG kongruen dengan EH. Itu ya, DF itu kongruen dengan G, kongruen dengan, karena apa? DF itu kongruen dengan dengan IG, berarti ini otomatis juga ini kongruen dengan CI. Baru nanti perhatikan segitiga apa? CIE, ya, segitiga CIE dan segitiga EHB, ya, EHB sama kayak tadi kan, CIE EHB ini katanya sama, gitu ya, sudut ini sama, ya, sudut ini sama, maka ini juga sama. Berarti dia saling kongruen, berarti ya, saling kongruen, berarti segitiga. Ya, di situ tulis saja di sini. Yang pertama adalah sudut EIC, BHE ya, sudut EIC kongruen dengan sudut BHE, sudut BHE. Ya, terus CI EH, ya, CI kongruen dengan EH. Tadi ya, ini CI sama ya kongruen. Terus tentunya karena ini sudutnya sama, maka dia akan sama ya. Sudut ini sama, sudut ini sama, sudut yang ini sama, karena sepihak maka ini akan sama. Jadi sudut ICE HEB, sudut ICE sudut HEB, berarti ini saling kongruen ya, segitiga CIE kongruen dengan segitiga EHB, sudut sisi sudut, sehingga apa kalau dia kongruen? Maka CE sama dengan BE, sehingga CE kongruen dengan BE. Kalau CE kongruen dengan BE, maka artinya E titik tengah. Itu ya. Nah,
kemarin saya bilang bahwa nomor 1 ini sebagai dasar konsep kesebangunan gitu ya, menurut Lala itu ya. Nah, Iya betul Bro. saya gambar lagi. Nah, nanti tinggal cari umumannya ya. A, B, C. Ini kan sejajar ya, sejajar. Ini titik tengah nih. Jadi apa namanya? D itu titik tengah, maka di sini E titik tengah juga kan? Gitu ya? E titik tengah juga kan? Nah, baik. Sekarang perhatikan segitiga DEC dan segitiga ABC. Oke, sudut D itu kan kongruen dengan ini kongruen kan? Kongruen dengan sudut A, ya, karena sudut ada. Terus apa? Sudut E kongruen dengan sudut B, sama sehadap juga. Kongruen ya. Artinya apa? Kalau ini kongruen berarti sudut C atau saya tulis saja DCE pasti kongruen dengan sudut ABC. Kan itu ya. Artinya apa? Segitiga DEC itu sebangun dengan segitiga ADC. Nah, jadi yang namanya konsep kesebangunan adalah setiap sudutnya saling kongruen. Akibatnya apa coba? Akibatnya apa kalau dia kongruen? Nah, saya bandingkan sekarang. Nah, kalau saya bandingkan tadi ya, DC banding AC. D kan di tengah tadi ya, berarti 1 banding 2, kan gitu ya, 1 banding 2. Terus apa? CE banding CB atau BC sama dengan 1 banding 2/2. Berarti perbandingannya dia sama. Bagaimana? Kalau saya tarik lagi nih garis sejajar ke sana, ini di tengah bukan nih? F di tengah enggak? Kalau saya tarik ini dari ini di tengah nih, saya tarik garis ke sana. F itu di tengah enggak? Ayo, Bu Herma. Iya, Pak. D kan di tengah. Saya tarik garis sejajar berarti di tengah kan? Iya. Kalau saya tarik ke sana sejajar, kalau ini tarik sejajar ini, di tengah enggak ini? Saya tengah-tengah sih, Pak. Ya sudah pasti titik tengah kan sama saja soalnya kan ininya. Kalau ini titik tengah dari garis sejajar pasti titik tengah. Kalau ke sana lagi berarti titik tengah juga kan? Nah, ini pasti sejajar juga di sini, sejajar. Sehingga pasti kalau dibandingkan ini DE banding AB itu pasti sama dengan setengah. Tapi ini kan masih bentuk ini kan masih bentuk apa namanya ya belum keumumannya. Nah, nanti kalau mau keumumannya mau saja begitu ya, perbandingan yang kemarin Bu apa namanya perbandingan yang kemarin pernah dilihatkan pas waktu luring tuh Bu Nur Lailatul, ini bukunya ada ya. Kalau ini perbandingannya A terus dibanding apa nih A banding misalkan B, ini banding apa nanti dia perbandingannya akan sama. Kan DC banding AC setengah nanti A per B semuanya sama. Sehingga nanti di sini DC banding AC gitu ya akan sama dengan CE banding CB akan sama dengan DE banding AB. Gitu ya, akibat dari kesebangunan. Maka kalau ada dua posisi saling sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya akan sama. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih? Ada yang ngajar SMP? Halo? Saya Bro. Nah, Pak Lutfi kalau ngajar kesebangunan gimana? Langsung rumus saya? Langsung ya. Langsung rumus saya. Nah, tapi kan nggak apa-apa. Kalau siswa kan boleh ya. Tapi nanti belum di learning itu Pak Lutfi itu kalau langsung di ini. Nah, gitu ya. Apalagi ini kalau mau dilipat-lipat menggunakan lipat-lipatan itu enak ini. Sayangnya kita daring sih kalau apa namanya luring kita praktek lipat-lipat ya sama. Oke. Nah ini konsep ini nanti bisa membuktikan apa namanya ada yang namanya tadi yang saya bilang ya
teorema Seva. Salah satunya teorema Seva. Teorema Seva itu bunyinya apa sih? Teorema Seva, jika ada titik P, Q dan R masing-masing pada BC, AC, dan AB, ya, sorry. Jika titik P, ya, oke, Q dan R pada titik AC, terus dihubungkan nih, AP dihubungkan, maka perbandingannya dia akan sama. Kalau digambarkan begini, Bapak Ibu. Jadi teorema Seva itu bunyinya begini. Kalau saya punya sebuah segitiga, ya saya gambar segitiga. Ya. Di blok, Prof. Hah? Tampilannya masih yang blok. Masih di blok ya. Kalau saya punya segitiga A, B, B, C, segitiga BC, B, ini enggak mau. Oke. Terus saya ambil nih, Bapak Ibu, titik P di sini. Sorry. Sudah, tadi apa? Kembali saja. Nah, pokoknya titik P, Q, dan R itu masing-masing dipilih sehingga dia akan berpotongan, gitu ya, berpotongan. Atau saya ambil satu titik sebarang lah, titik O di tengah ini sebarang di interior, gitu ya. Nah, interior sebarang, gitu ya. Saya ambil titik di interior sebarang, gitu. Terus apa? Saya tarik garis. Pokoknya dari A saya tarik garis ke sana. Dari ini saya tarik garis ke sana, potongan ya. Nah, saya tarik garis ke sana, potongan. Nah, masing-masing di P, Q, R, gitu ya. Maka AP banding PB dikali PQ banding CQ dikali CP banding AR itu sama dengan setunggal 1. AP banding PB dikali PQ banding Q, C dikali CR banding AR itu sama dengan 1. Gitu ya, Ibu ya. Nah, kirain udah pada membuktikan itu. Memang nggak pada download itu, nyari. Ya. Nggak nemu, Prof. Nah, jadi itu namanya teorema Seva. Nah, kalau Menelaus bagaimana? Kalau Menelaus, ini saya cari dulu ya. Menelaus, teorema Seva. Oke, Menelaus. Ada nggak? Nah, kalau itu keluar teks gimana itu? Aduh. Nyerah lah tuh, Prof. Menelaus. Nah, teorema Menelaus. Nah, ini teorema Menelaus ya. Nah, ini teorema Menelaus. Ya, ini gambarnya. Jadi kalau ada segitiga ABC, terus ada titik PQ, ya titik P pada AC, Q pada BC, R pada AB, dan itu kalau ditarik itu sebuah garis, maka akan berlaku itu ya. Nah, akan berlaku, maka ini sama dengan negatif 1. Jadi P, Q, dan R itu masing-masing di sisi-sisi segitiga, tapi ketika ditarik itu dalam satu garis, gitu ya, dalam satu garis. Ini ya, P itu pada AC, Q pada BC, R itu pada AB. Ya, boleh AB itu perpanjangannya kan. Ketika
saya tarik garis, gitu ya. Atau kalau ada segitiga, terus saya tarik sebuah garis memotong ketiga sisinya semuanya di masing-masing di P, Q, dan R, maka berlaku apa? AP banding, jadi ya AP banding PC banding PQ atau CQ ya, CQ banding PQ, terus BR banding AB, RB banding BA, maka dia sama dengan min 1. Begitu Bapak Ibu. Ini benar-benar nggak ada yang mau nyari itu. Siapa yang sudah nyari dari 5 pertanyaan saya itu? Bu Irma biasanya senang nyari-nyari itu. Udah nyari belum dari 5 poin? Saya mendapat yang dua aja Pak, yang membuktikan bahwa E pernah A, B, C sama yang kesebangan. Gitu. Tapi kalau yang saya Pak tahu, tapi bingung cara ngebukti. Ini padahal di blog Kalau saya yang itu. tidak tahu sekitar banget. Kalau yang saya Pak saya tahu teoremanya Pak, tapi bingung cara ngebukti. Buktinya. Oke, nanti saya share link-linknya dah. Jadi saya nggak usah terangin ya, nanti saya share saja link-linknya. Oke. Ini saya buat blog ini kapan ya? Pokoknya, udah lama banget, tahun 2009 Pak ya. Ya udah, saya share linknya. Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu, cuman kalau nggak ini ya, kalau nggak apa namanya, geometri ini ya. Kalau Bapak Ibu tidak sibuk, kan tapi ngurusin sibuk mau pasti sibuk ya, menurut Lelatul ya. Nah, Bapak Ibu, apa supaya kita amal apa? Setidaknya kalau ada yang baca kan, mudah-mudahan jadi amal kebaikan kan gitu ya. Itu dua teorema ini kan menggunakan teorema kesebangunan, ya, menggunakan teorema kesebangunan. Ya tentunya tidak hanya kesebangunan saja, nanti kan untuk justifikasi yang lain kan menggunakan terma-terma yang lain kan, sejajar gitu ya. Terus kalau yang ini Pitagoras nemu Bapak Ibu yang lain menggunakan konsep kesebangunan membuktikan teorema Pitagoras dengan kesebangunan. Boleh lihat dulu, belum ketemu. Kalau nggak salah bukti teorema Pitagoras tuh saya pernah menemukan itu ada berapa? Udah ada 10 kali ya, 10 apa berapa tuh? Mungkin sekarang udah lebih kali. Salah satunya menggunakan kesebangunan. Coba kita ya. Teorema Pitagoras. Pas langsung. Nggih, Dulu Pak. Enggak, tadi saya mau balik lagi yang ke soal pertama tadi yang membuktikan bahwa titik itu merupakan tengah-tengah DC. ya. Itu Bapak pakai segitiga 30 terus kayak gitu ya Pak ya. Terus saya ada bingung tadi. Tapi boleh nggak kalau kita langsung kan jadi ketahui bahwa dari awal diketahui bahwa D itu kan dari tengah AB. Kemudian dari awal juga diketahui bahwa DE paralel dengan BC. Nah, kita boleh nggak langsung menggunakan teorema garis sejajar segitiga atau midline theorem yang bilang di sini kalau sebuah garis menghubungkan dua sisi segitiga dan dia sejajar dengan sisi ketiga, maka garis tersebut akan membagi kedua sisi secara proporsional. Ya itu yang membuktikan itu teorema itu tuh. Jadi yang disebutkan itu yang membuktikan. Bukan bahwa itu bukan bahwa itu tengah-tengah BC, bukan. Ya itu sebetulnya kata lain saja, kata lain. Bahasa lain gitu.
Jadi yang pengen dibeli itu adalah midlife teoremanya Pak. Iya, sebetulnya itu teorema itu. Cuman kita bahasa lain gitu loh. Kayak kemarin kan sama juga Bu Nur Lailatul ya. Pak ini sama nggak dengan ini? Sama itu. Cuman kan kalau itu keumumannya yang Bu Nur Lailatul kemarin bukunya di Palu itu. Cuma saya ambil itu tengahnya. Begitu ya. Itu teoremanya sebelumnya Bu Irma. Nah itu yang mau kita buktikan. Gitu ya. Makasih ya Pak. Jadi baik lagi ke Pythagoras. Pythagoras tadi mana ada nggak ya Pythagoras? Loh, kok nggak ada? Pythagoras. Jadi Bapak Ibu, dulu tuh saya bikin ngeblog begini. Ya, ini ada aljabar, geometri, statistik, analisis real, analisis geometri, gitu ya. Apa ini? Nah, Bapak Ibu kalau punya ilmu, maksudnya biar ilmunya berkah, tulis, bikin apa ke di Facebook. Jadi daripada TikToknya isinya itu keluhan, gitu ya. TikToknya isinya mungkin apa itu yang lagi marak itu. Ya apalah ya gitu ya. Nah, isinya beginian Facebooknya, daripada Facebooknya isinya keluhan-keluhan keseharian. Nah, keluhannya bikin teorema ini di post gitu ya. Atau bikin blog gitu ya, atau bikin blog. Itu Pythagoras ada kalau masalah sudah ada. Jadi dia menggunakan, nah ini tuh teorema Pythagoras, pembuktian satu. Nih, satu ya pembuktian. Ini pembuktian satu. Pembuktian dua. Nah, ini pembuktian dua pakai konsep kesebangunan nih, Bapak Ibu. Bukan kesebangunan. Pembuktian mana ya? Pokoknya pembuktian, saya udah tulis pembuktian 5 nih. Ini ada 5 pembuktian dengan kesebangunan. Kalau ini kan nggak kesebangunan nih. Ini teorema Pythagoras. Siapa ya? Itu ada teorema pembuktian teorema Pythagoras pendekatannya dengan kesebangunan. Sayangnya karena sudah sibuk jadi nggak keurus ini, jadi nggak ditambah-tambah sampai akunnya, passwordnya apa juga saya nggak tahu ini, lupa. Nah kalau ini kan nggak menggunakan aljabar biasa, masa ini konsep luas ya. Nah ini kesebangunan nih. Nah ini kesebangunan ya. Berarti saya ini 2, ada cara 4. Ya, nah ini konsep kesebangunan ini Pythagoras. Ya. Maka didapat A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat. Artinya memulainya itu dari konsep kesebangunan. Bukan kesebangunan, mohon maaf, ini pakai kosinus ya. Pakai kosinus. Mana nih yang pakai kesebangunan? Coba ada di sini kan? Kita buka ya. Cara satu kan masih konsep luasan ya. Cara 2 juga masih konsep luasan. Cara 3 berarti ini. Cara 6, ini cara 6. Ini masih luasan. Oke. Kalau masalah ada. Jadi pakai konsep kesebangunan. Oke, kalau enggak, coba kita buktikan bareng-bareng ya Bu ya. Membuktikan teorema Pythagoras dengan cara konsep kesebangunan. Atau ada yang tahu Bapak Ibu? Monggo silakan. Saya kasih clue-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu coret-coret.
saya punya segitiga sama segitiga siku-siku. Kalau konsep bangunan kan ada segitiga siku-siku ya. Anggap saja ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Oke. Terus saya tarik garis tinggi. ABCD. Kira-kira ada nggak segitiga yang saling bertemu nih di antara segitiga-segitiga ini? Oke. Tahu ya, ada Prof. Kira-kira mana segitiga yang sebangun? ABC sebangun sama CDD. Lihat segitiga apa ini? Yang pertama adalah CDB CDD sebangun sama dan segitiga ABC ya. Sebangun nggak ini? ABC dan ini kan sebangun kan ya? Kenapa sebangun? Ini berimpit nih, sudutnya sama berimpit, gitu ya. Ini siku-siku ya, maka yang ini juga pasti akan sama. Maka segitiga CDB itu sebangun dengan segitiga apa? ABC. Tentunya nanti sudut. Kalau sebangun berarti apa? Perbandingannya akan sama kan? Apa perbandingannya? Berarti apa? CD banding BC akan sama dengan BD banding AB sama dengan sisi miringnya BC banding sisi miringnya BC banding AC. gitu ya. Sekarang kita ambil ini Ibu. Nah, berarti apa? Kalikan silang. Berarti apa? BC kuadrat itu akan sama dengan CD kali AC. CD kali AC. Nah, ini yang pertama gitu ya. Terus segitiga apa lagi yang sebangun? ADB kan? ADB sebangun sama Lihat segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC. Betul ya? Nanti sini terbukti bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga ini dan ya. Segitiga ABC. Sehingga perbandingannya gimana nih perbandingannya nih? Yo, perbandingannya. Nah, berarti apa? BD banding BC ya. BD banding BC akan sama dengan sisi miring. Sisi miring berarti apa? Sisi miringnya AB banding AC. AB banding AC. Terus sisanya berarti AB banding AD banding kalau AD banding AB ya. AD banding AB kan? Iya, AD banding AB. AD banding AB. Nah, saya bilang ini sekarang. Jadi kalau AB kuadrat AD kali dengan ya AD kali AC. Kan itu ya. Berarti kalau ini yang kedua. Berarti dari 1 dan 2. Dari 1 dan 2 berarti kan apa? AB kuadrat ditambah apa? BC kuadrat sama dengan CDAC tambah ADAC kan? Ya, AC-nya sama. AC-nya sama kan? AC itu CD tambah AD. Sekarang CD tambah AD itu apa? CD tambah AD itu kan AC kan? Tambah dengan AC kali AC. Tambah dengan AC kuadrat. Triple kuadrat kan? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, karena yang dari SMP Pak Lutfi. Nah, saya tanya Pak Lutfi lagi nih.
kalau ngajarin teorema Pitagoras, pakainya apa pembuktiannya? Belum sampai pembuktian bro. Jadi langsung ini ya, langsung bahwa ini gitu ya, ingasnya ya. Oke. Pakai Padahal itu, itu Prof. Pakai apa pakai apa, yang Bu Linda? pakai apa yang persegi itu loh, Prof. Ya, misalnya 3 cm dengan 3 cm, terus yang 4 cm dengan 4 cm, yang 5 cm dengan 5 cm gitu, Prof. Kalau saya biasanya kayak gitu. Ya, sentimen ini kayak gini-gini tuh di riset tuh ini loh, yang begitu ya, ini 5, ini berapa, 4, ini gitu ya, Iya, gitu, Prof. gitu ya. Betul. Iya. Ini 3 gitu. Iya. Sebetulnya ini namanya menunjukkan, ya, ini menunjukkan, karena dia hanya berlaku untuk itu kan, sama kan di apa namanya, trigonometri ada enggak, Bu Linda? Sin 30 sama dengan berapa, Bu Linda? Setengah. Setengah. Kalau sin 60? Setengah akar 3. Setengah Akar 3, ya benar. Itu Pak Prof, ngajarnya SMP. Ngajar SMP ya, Bu Linda ya? Iya, saya ngajar SMP. Ini berarti yang SMA nih, yang SMA. Sorry kalau udah sin-sinan SMA. Bu Nur Lailatul. Siapa lagi yang SMA angkat tangan? Yang SMA angkat tangan. Pak Joko. Pak Joko. Bu Nur Lailatul SMK ya? SMK Pak. Iya. Tenang aja, saya nanyanya yang sederhana aja. Sin 30 setengah, sin 60 setengah. Sin berapa lagi ya? Sin 45 setengah akar. Oke, saya yang ini aja dulu 30-60. Kalau cos 30 setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3 ya? 3 cos 60 Setengah. Coba buktikan bahwa sin 30 sama dengan setengah. Gimana? Tutorial banget. Ini kalkulator Prof. Ayo, siapa yang ngajar SMA? Budia, ayo Budia, SMA, Budia kan ngajarnya kan? SMP, Prof. Tadi ini nggak ada yang namanya double, saya tanya SMA, pelajaran SMA, ngomongnya SMP, terus saya tanya SMP, ngomongnya SMA. Bu Sinta kali, Bu Sinta, ayo, Bu Sinta ngajarnya apa Bu Sinta? Mohon maaf, mohon izin. SMP, Prof. SMP lagi. Tadi ditanya mana siapa yang SMP, nggak diem saja ya. Berarti Bu Sinta SMP ya, nanti berarti dapat jatah Bu Sinta nanti atau lagi. Nah, tadi ada yang ngaku. Bu Herma tadi saya SMA apa? Nah, gitu kalau masalah nanti kalau lupa lagi SMP berarti Bu Herma berarti Bu Herma. Ayo SMA. Ya Pak, ya. Coba buktikan sin 30 sama dengan setengah, sin 60 setengah akar 3, cos 30 ya itu sama lah, ini kan sebenarnya saling ini. Nah, dulu kalau mau membuktikan gimana Bu Herma? Aduh gimana ya, oke. Saya coba dulu ya Pak, tapi saya nggak bawa saya pakai handphone nih Pak perangkatnya. Nggak apa-apa. Bapak yang gambar nggak apa-apa. Ya, saya yang nulis. Nah, apa? Buat segitiga. Ini saya mau nyari kok, ya saya mau nyari sin 30, sin 30 aja. Sin 30 ya. Siku-siku, oke. Kalau benar. Ke segitiga ABC, segitiga A-nya dibagi 2. Jadi kan ada segitiga ini Pak, segitiga sama sisi dulu awalnya. Oh, segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi itu berarti kan angle-nya kan semua 60 ya Pak. Ini 60. Ya, A-nya puncak ya Pak, A-nya puncak. Jadi A, B, C gitu. Terus tarik, singkat saya nih Pak ya. Tarik garis tinggi dari A ke BC. Ya, berarti di sini 30 ya? Ya, berarti kan berarti kalau A dibagi 2 itu berarti kan masing-masing 30 ya Pak ya? Ya, ini 90 kan? Terus? Ya, berarti segitiga ABC itu kan terbagi garis bagi AD tadi, maka ABC itu terbagi 2 menjadi sebuah segitiga siku-siku yang identik. Identik, ya. Okay. Nah, kemudian karena tadi segitiga sama sisi awalnya dan AD itu merupakan garis tinggi
dan merupakan garis bagi sekaligus, maka BD itu sama dengan DC. Gitu, Ya Pak. ini kan sama, udah pasti sama kan? Gitu. Ya, kita panjang BC tadi saya anggap sebagai A, berapapun A-nya. Oke. Gitu, Pak. Maka B panjang BD sama dengan DC sama dengan setengah A. Ini A, ini setengah A, ini setengah A gitu ya. Nah, itu ya. Terus Berarti saya mencari panjang AD-nya dengan teorema Pythagoras ya, beberapa yang sebelumnya. jadi apa? Ya, setengah akar. Iya, jadi tadi Setengah. AD itu. Akar 3A ya. Ya, betul. Betul. Nah, Ya. Oke, bener ini. Iya. bener ya Pak ya? Saya lupa nih Pak. Oke, terus yang berikutnya untuk mencari cara sin 30, itu apa gitu Pak bentuknya? Ya, kalau ini kan sudah kan perbandingan kan sin. Nah, ini termasuk bagus, berarti teorema bagus. Ya. Biasanya kan gini kan, ini sedikit dia mulainya dari ini saya punya apa namanya segitiga siku-siku, ini panjangnya 1, ini panjangnya 2, ini panjangnya akar 3 gitu ya. Iya. Langsung gitu kan. Kalau ini menunjukkan, karena ini hanya berlaku untuk ini kan, ini saja. Nah, betul. Cuman mulainya jangan dari situ dulu Bu, mulainya sama. Karena kan Pythagoras. Sin konstan itu kan memang dari apa namanya segitiga siku-siku kan ya Bu ya. Ya. Oke, kalau saya punya segitiga siku-siku, gitu kan ya. Ini siku-siku. Ya, segitiga siku-siku, gitu ya. Kalau ini panjangnya A, begitu ya. Nah, ini panjangnya A, ini panjangnya setengah A. Kalau A setengah A kan, apa namanya? Sorry maaf, jangan kayak gitu mulainya. Saya punya segitiga, saya refleksikan. Mau ngapain emang? Sana kan, refleksikan. Sebenarnya prinsipnya sama, tapi lebih saya refleksikan sana. Susah. Maka ini akan ada refleksinya kan? Artinya kan sudut ini akan sama dengan sudut ini kan? Gitu ya. Nah, berarti kalau ini A kan gitu ya. Kan dikasih ke dia bukan semua. Nah, panjangnya A. Oh, nggak tahu. Mulainya dari ini, Bapak Ibu. Saya punya segitiga, ini sudutnya 60 derajat. Ini 30 derajat. Terus saya kopikan kan? Berarti ini 60, berarti ini 30. Abang di kamar ya? Maka segitiga ini adalah segitiga sama sisi gitu Bu, dibalik saja. Ya, kan ini yang mau dicari nih. Yang mau dicari kan ini 30 60 kan? 30 60 bisa digambar kan menggunakan busur. Kopikan berarti berapa? 60 60 berarti di sini 30 30 berarti ini segitiga sama sisi. Berarti kalau ini A, berarti ini adalah setengah A, ini setengah A, atau ini kan A juga kan? Baru berarti apa kalau ini setengah A, ini berarti setengah akar 3A. Baru tinggal sin. Nah, 60 berarti kan depan miring gitu ya. Nah, sin 30 berarti 30 di sini berapa? Sin 30 derajat. Misalkan kan ini berapa? Setengah A dibagi apa? A berarti setengah A dibagi A jadi setengah dan seterusnya. Ya, inilah yang namanya local theory instruction ya Bapak Ibu ya. Local theory instruction. Oke. Geometri. Ya. Oke. Loh, kok jadi kemana-mana kita? Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa lah. Kita ini jadi sekarang kita kembali ke materi lah ya. Kembali materi. Tadi yang tadi udah nggak ada pertanyaan ya. Menelalu Seva tadi ya, silakan nanti di browsing tadi sudah saya kirim ya link-linknya, monggo bisa di inilah bisa di apa namanya carikan ininya. Oke, berarti saya kembali ke sini dulu materi. Nah, Bapak Ibu, aksioma kekongruenan ya. Oke, sudah. Nah, di sini ada namanya aksioma kekontinuan. Nah, aksioma kekontinuan. Ini penting Bapak Ibu ya.
Aksioma kontranya penting karena apa? Di dalam pembuktian ini biasanya aksioma kekontinuan itu yang ini adalah si apa namanya Archimedes ya, Archimedes yang sering nanti di ini tuh Archimedes. Jadi kekontinuan itu gini Bapak Ibu ya. Kalau ada sebuah segmen ya dibagi ya nanti akan dia akan terus bagi. Contohnya gini Bapak Ibu. Ya, contoh. Nah, makanya dia aksiomanya itu akan ada banyak tuh, aksiomanya, teoremanya akan ada banyak. Saya punya sebuah segitiga Bapak Ibu ya. Saya punya sebuah segitiga. A, B, C. Terus saya ambil nih. Anggap saja apa ya? Anggap saja saya belah sini ya. Nah, D. Jadi A1 loh. Jadi di sini adalah sudutnya namanya sudut A1. Nah, ini sudut A1. Ya, sudut 1. Jadi sudut A1 itu kan pasti kurang dari sama dengan kalau di teoremanya itu setengah sudut A. Anggap saja kurang dari sudut A lah. Ya, kurang dari sudut A. Sudut BAD itu kan pasti kurang dari sudut A. Gitu ya. Atau kalau mau menggunakan teorema Archimedes setengah sudut A, gitu ya. Misalkan ya bahwa sudut A1 itu kurang dari setengah sudut A. Maka ini segitiga BAD saya keluarkan ke sini. Saya gambar lagi. Ya. Ini kan berarti apa? BAD. Itu kan ya. Atau A1, B1, C1. Saya bagi lagi ke sini. Sudutnya berarti A2. Berarti apa? Sudut A2 itu kan kurang dari setengah sudut A1. Berarti kurang dari sama dengan seperempat sudut A1 kan? Sudut A kan? Ini dibagi lagi. Atau ini saya keluarkan lagi ke sini. Itu waktu beli kamu udah jadi P3K belum, Mas? Menjadi A2, B2, C2. Belum ya? Belum lah. Ini dibagi lagi. Sudutnya A3. Terus dibagi Itu udah terus lama kan? banget. Dibagi terus. Maka nanti akan berlaku hukum dari sudut AN itu akan kurang dari 1/2 pangkat N sudut A. Gitu ya. 21 Ini salah satu kayaknya ya. kontinu. Fungsi ada kontinu. Udah ini, Prinsip dari udah kontinuan itu pasti nanti ada N ya. Tapi mama belum P3K. Gitu ya. Nah, Kan itu P3K nanti 2022. bahwasanya setiap Hah? apa namanya? Iya kan kalau geometri udah itu P3K akan mama fungsi nggak dagang kontinu. kalau nggak salah. Ini ada garis nih. Udah malas dagang mama. A, B. Saya bagi 2 sama C. Bagi 2 lagi. Nah, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Kan ada polanya ya, Bapak Ibu ya? Ada polanya enggak? Ya. Ada polanya. Polanya itu pasti kalau udah berpola tuh ada hubungannya dengan N elemen N. Itu ya. Di geometri juga ada prinsip yang namanya kekontinuan. Nah, ini teorema-teoremanya banyak ya, Bapak Ibu ya. Teorema-teoremanya banyak. D itu prinsip kekontinuan. Dan yang terakhir, kenapa biasanya di konsep kekongruenan sebuah segitiga, konsep kesejajaran sebuah segitiga itu ditaruhnya di awal kan? Nah, kalau di buku-buku Euclid kan, tapi kalau yang di ini dia ditaruhnya di akhir karena inilah yang nanti akan menjadi kontroversi axioma of parallelism. Nah, bunyinya apa di sini? Untuk setiap garis L dan setiap titik P not lying on L, ya, tidak pada titik, maka there is at most one line. Wah, ini apa namanya bahasanya at most ya. Jadi maksimal 1. Waduh, maksimal 1 gitu. Paling banyak 1. Nah, dia bahasanya gitu ya, paling banyak 1. Atau hanya ada 1 garis yang sejajar melalui melalui titik P terhadap garis M. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi
Hilbert aksiomanya itu bunyinya begitu. Jadi kalau saya punya, ini juga sering ini ada yang mengatakan ini adalah habis lagi. Ini oret-oretannya kalau mau nggak usah mau dikirim. Saya hapus semua gimana? Nah, sinilah. Ya. Sini ya. Jadi kalau saya punya sebuah garis M, terus ada titik P yang tidak pada M, maka hanya ada satu garis sejajar M melalui titik P. Ini adalah konsep kesejajaran. Ya, konsep kesejajaran yang ada di geometri Euclid. Nanti di geometri-geometri yang lain yang menjadi kontroversial, ya. Oke, jadi ya Bapak Ibu, di kontrol ini adalah titik. Nah, ini kan ada beberapa yang namanya di sini dituliskan bahwa nanti aksioma paralel ini nanti akan dibahas, ya, akan menjadi sebuah titik awal untuk kita masuk ke geometri non Euclid. Itu ya, Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah teorema-teorema yang tadi yang saya bilang, ya, teorema-teorema untuk kekontingensi, tapi biasanya nggak banyak dibahas di geometri ini. Nah, paling nanti yang banyak kita mau mengambil itu nanti teorema ini, Archimedes, ya, teorema Archimedes untuk ke geometri non Euclid. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu UTS-nya sampai sini, gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oke, UTS-nya sampai sini. Terus nanti setelah UTS kita mulai ke geometri non Euclid, ya, geometri non Euclid. Kemarin sudah saya bilang nanti ketika geometri non Euclid, Bapak Ibu akan dibagikan kelompok, ya, nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan. Nah, kisi-kisi soalnya semuanya masuk, ada kekongruenan, ada betweenness, ada insidensi, gitu ya. Yang dipelajari, yang sudah kita pelajari itu pelajari, dan nanti yang keluarnya itu di situ, gitu ya, itu di situ. Baik, begitu Bapak Ibu, ya, untuk kita sampai UTS, begitu. Nah, nanti untuk di luar, nah ini di luar. Ya, di luar jadi kalau UTS sampai sini, ya, UTS sampai sini. Di luar saya mau menunjukkan, kalau tadi di geometri saya mau menunjukkan ini. Saya mau menunjukkan, nanti Bapak Ibu akan tahu. Kalau tadi Bapak Ibu katanya hanya ada satu garis, ya. Nah, kalau di sini ini Euclid nih Bapak Ibu, ya. Euclid nih Bapak Ibu. Ya, kalau saya punya sebuah garis, terus saya punya sebuah titik di luar, maka paralel line, maka hanya ada satu, ya. Paralel dari titik ini ke titik itu hanya ada satu. Nah, hanya ada satu tuh, ya. Hanya ada satu. Ini Euclid nih Bapak Ibu. Euclid. Jadi kalau saya pindah-pindahkan, ya hanya ada satu tuh. Ya, hanya ada satu. Nggak ada yang lain. Nggak ada garis yang lain. GeoGebra kalau nggak salah sudah mengeluarkan GeoGebra. Tapi kalau di geometri hiperbolik Bapak Ibu, ini geometri hiperbolik, saya bikin garis, ya. Aduh.
Kok muter-muter ini? Sinyalnya nggak kuat. Tapi kalau di geometri hiperbolik ternyata tidak hanya ada satu, lebih dari satu garis sejajar. Lebih satu garis sejajar. Nah ini, saya punya sebuah garis. Nah, ini garis nih Bapak Ibu. Nah, ini garis pada geometri hiperbolik. Saya punya sebuah titik, titiknya di luar. Maka apa? Ada banyak garis sejajar. Nah, ini garis sejajar. Ini garis sejajar. Ini garis sejajar. Ya, tapi kalau yang ini adalah kalau ini garis berpotongan ya. Ada lagi, yang ini adalah garis sejajar. Yang ini garis sejajar. Ada banyak, setidaknya ada 2 garis sejajar pada geometri hiperbolik. Nah, ini berpotongan kan? Ada banyak garis sejajar. Saya ambil sini. Ini geometri hiperbolik. Nanti kita akan belajar begini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan belajar begini. Nah, saya mau bagi kelompok saja langsung ya. Karena nanti setelah UTS biar nanti saya ini. Jadi nanti pokok bahasannya dibagi berapa kelompok hiperbolik. Setidaknya ada 4 kelompok ya Bapak Ibu ya. Ini kita ada berapa? Ini ada berapa? 18 ya? Ada 18. 18 kalau nggak salah ya. 18 hiperbolik. Nanti ada spherical geometri. Ya paling enggak 18 dibagi 4 berarti berapa? 4 orang ya? Ada yang 2 orang, ada yang 5 orang. 2 kelompok ada 5 orang. Kebanyakan enggak ya? Kebanyakan ya. Kebanyakan 18. Kalau dibagi 6, 33 ya? Iya, Bro. Tapi bagi 5 saja lah Bu Nerlatul ya. Nanti ada yang apa namanya, misalkan hiperbolik 1, hiperbolik 2 itu ya, spherical 1, spherical 2 itu ya. Tinggal melanjutkan. Baik, Bapak Ibu sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pokoknya Bapak Ibu ya dipelajari apa yang kita sudah bahas, gitu ya. Pelajari apa yang sudah dibahas, gitu ya. Insya Allah keluar semua dari itu. Terus teorema-teoremanya juga, kan teorema-teoremanya sebenarnya kan yang dipegang aksiomanya dulu ya, aksioma, Bapak Ibu ya, aksiomanya. Ya, aksioma nanti ada geometri residensi. Soalnya kalau misalnya ada 7 atau berapa lah saya pikir. Cuma nanti soalnya mau banyak, tapi suruh pilih berapa, yang wajib berapa, nah gitu ya, tambahannya berapa milih, gitu ya, pilih. Saya absen dulu. Untuk Prof, izin tanya untuk waktunya sesuai SKS yang ada, Prof. Kalau tidak salah nanti ada jadwalnya kalau nggak salah, dan sesuai mata kuliah kayaknya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu dah, biasanya ada jadwalnya. Kirain deadline-nya boleh ditambahin jadi 24 jam gitu, Prof. 24 jam. Nanti kita ini, Bu, karena kan apa namanya close book ya, pokoknya close book. Berarti nanti kita pakai Zoom begini, Bapak Ibu ngerjain itu saya tongkrongin begini, ya. Jadi Bapak Ibu ngerjain, tapi saya tongkrongin begini nih via Zoom, ya, gitu ya. Jadi Nanti tesnya pakai Zoom, Prof. iya, tesnya pakai Zoom lah ya, biar enak ya, biar enak pakai Zoom. Atau tesnya mau tanya jawab aja satu-satu. Satu pertanyaan kerjakan, gitu ya. Nanti saya tanya-tanya, untuk bisa berarti kalau lulus, nggak bisa, gitu ya.
Kalau dulu saya begitu Bu, ujiannya itu tanya jawab itu suruh maju, tulis dosennya tuh waktu S2 tuh. Ya, maju. Kalau nggak bisa ya mundur, udah nggak bisa, enggak Pak. Ya sudah, nanti belajar lagi. Nah, gitu kan. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Tentu tidak, Pak. Oh, gitu. Harus, Nah, kalau luring biasanya, sayangnya kita tuh nggak luring aja. Luringnya cuma sebulan sekali ya. Itu bisa diterapkan tuh ujian begitu. Jadi kalau bisa udah pasti lulus, ya, langsung lulus. Kalau nggak bisa nanti ngulang lagi, belajar lagi. Nanti kalau sudah siap, ngadep lagi, saya tanya-tanya lagi, nah, sampai bisa. Gitu ya. Itu lebih enak gitu menurut saya. Cuman kan kita daring. Baik, saya buka dulu absensinya, Bapak Ibu. Nanti via Olu ya, Bapak Ibu ya, via online learning, soalnya ada di situ, begitu ya. Ya nunggu instruksi selanjutnya lah, puasnya lah, ya, nunggu instruksi selanjutnya. Biasanya sih saya menggunakan Zoom begini, Zoom, Bapak Ibu kerja, saya ngawasnya jarak jauh dari Zoom, ya, jarak jauh dari Zoom, jarak jauh dari Zoom, nanti di siap absen. Ini yang nggak masuk berarti ada 4 ini. Siapa yang nggak masuk Pak Bu Nur Lailatul? Pak Najib, ada Bu Anggita, Pak Najib, Bu Anggita, Pak Muntas, Mumtaz ya. Nah, sama Pak Ahmad Fitro. oke, sebentar saya dulu ya. Pak Najib yang nggak ada kabar, Pak. Ini Pak Najib, Ahmad Sikro ya, Pak Ahmad Mumtaz ya. Fitro. Siapa? Pak Ahmad Fitro, Ahmad Muntas, Sama Najib ya. ya. Ahmad Mumtaz, Ahmad Sikro nggak ada sih. Muhammad Najib, Pak. Iya Muhammad Najib udah, Pak Mumtaz sudah. Ahmad Fitro, Oh Ahmad Saifuddin Ifaudin Fitro. Fitro, ya. Satu lagi Bu Anggita. Anggita. Oke, ya ya. Anggita, oke. Ini apa? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, monggo silakan nanti direview saja dari bukunya ya. Nanti soal-soalnya apa namanya paling ya yang kita sudah bahas itu, insya Allah ya dimuter-muter di situ. Nanti minggu depan kita akan tes, begitu ya. Nanti Bu Nurila itu dibagi 5 kelompok. Monggo lah, Bapak Ibu kan sudah pada gede-gede semua ya. Monggo dibagi 5 kelompok. Nanti nama-namanya di-share di grup. Nanti akan saya kasih tugasnya nih, geometri netral, ini geometri hiperbolik 1, geometri 2 gitu ya, dan seterusnya. Baik, marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa berhak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Ya, oke. Kalau nggak ada